بغير سخط فائقة ألفية بني معطي وهو بسكن هائز. Halo Gus, Halo, ini Muslim atau Kristen? saya Kristen. Oh, Kristen. Ada yang Ya. mau disampaikan, Mas? Tadi saya kurang gimana ya mengenai kencing unta tadi. Tadi Gus bilang untuk berobat, terus hanya sedikit. Itu dalilnya di mana? Muhammad bilang hanya sedikit. Duh, di hadis riwayat Imam Ahmad. Nomor? Sampai minta Arabnya. Bisa. Enggak, nomor berapa biar saya cari. Sebentar ya. Nih. Karena biasanya beda cetakan, beda nomor, guys. Saya antar ya. Di sini bentar ya, sinyal masih agak muter. Coba tak cari di website lain. HR Ahmad, HR Ahmad. Khinsir. Oh, saya tak cari Arabnya aja biar ketemu. Hadis an syurbi baulil ibil. Hadis rawahul Bukhari nomor, kalau di sini ya nomor 2855 ini. Nih. Saya agak tahu kalau di website yang lain ya, tapi di sini rawahul Bukhari 2855 dan 1671 yang Muslim. Ini ya. Ini kalau Arabnya ya. Saya agak tahu kalau yang di Indonesia, saya ada jarang pakai yang terjemahan soalnya. Bisa nggak baca yang Arab, Mas? Enggak bisa saya. Maksudnya yang tadi Bukhari 2855 ya? 2855 kalau di sini. Ini beda Soalnya nih. Mungkin nyari beda yang nih. ada. Ya itu, saya nyari yang terjemahan sulit. Satu lagi yang mana tuh Gus? Bukhari, selain Bukhari berapa tadi? 1677 Muslim. Muslim ya? Ada, tapi yang pakai terjemahan nggak ada nomornya. Nggak ada nomornya. Ini ya. Ini tapi nggak ada nomornya. Kayak gini tapi ada terjemahan gini. Ananasan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam min uqlin tawaw al-Madinah fa'amara lahum bidzauqi liqah fa'amarahum ayyashrabu min abwaliha, ya. Fayashrabu, mereka disuruh meminum min abwaliha, pakai min, ya, sebagian, berarti sedikit yang diminum, nggak banyak. Kalau pakai bahasa Arab ketemu, Mas, karena sampai tahu huruf min ini saja itu sudah ketemu kalau main bahasa Arab. Makanya Kristen-Kristen Arab itu tidak pernah mengkritik kayak gini, ini nggak pernah, karena mereka tahu ini cuma untuk berobat saja. Kalau Ya, masnya sementara gini Gus. Arab sulit sih. Ya, sementara gini Gus, kita baca di situsnya WHO, itu 2015. Di Arab Saudi itu penyebaran MERS paling tinggi itu karena meminum kencing unta. Itu bagaimana pendapat Gus Sofi? Di mana itu datanya? Di Klik Dokter. Coba dibuka open cam sampean tunjukkan kepada kami datanya.
Saya belum bisa open cam, ini masih sedikit followersnya. Coba. Kita bantu ya. Bukakan ya. Apa namanya? Ya, coba penelitian soal air kencing unta. Oke. Ntar ya, biar gak susah saya. Penelitian tentang Air kencing unta. air kencing unta. Air kencing unta. Yang mana? Ini ya. Yang mana? Ya, yang dari WHO. Yang klik dokter ini dah. Klik dokter, ya. Oke, kita baca ya. Mm-mm. Nih. Diawali dari video yang diunggah Bakhtiar Nasir, Ketua MUI di Instagram. Polemik minum air kencing unta masih terus berlanjut. Bakhtiar mengatakan bahwa urin hewan tersebut dapat menyembuhkan sel-sel kanker di dalam tubuh manusia. Sembari menuangkan 2 botol berisi air kencing unta dan susu unta ke dalam cawan. Dalam video tersebut, Bakhtiar berujar ini dapat menyembuhkan sel-sel kanker di dalam tubuh manusia dan bagus untuk pencernaan. Di belakangnya tampak gurun pasir dengan segerombolan unta. Penelitian soal air kencing unta dikutip dari CNN. Waduh, kutipannya bukan ahli sains berarti ya. Khasiat air kencing unta yang dipaparkan Bakhtiar merujuk dari hasil riset yang dilakukan Dr. Faten Abdelrahman Khorshid. Oh, berarti ada dokter yang telah meriset dan mengatakan memang ada manfaatnya, kan begitu kan pahamnya kan? Staf King Abdul Aziz University Begini, Arab Saudi. Gus. Tunggu dulu, saya baca dulu. Khorshid menyatakan bahwa air kencing unta dapat menjadi pengobatan potensial untuk kanker. Ini dokter ya, dokter sekelas di King Abdul Aziz University ini ya yang mengatakan ya. Ya, tapi tadi kan Gus bilang ini sumbernya dari CNN, nggak bisa dipercaya kan? Itu di awal saya ingat tuh, dikutip dari CNN. Gus Tunggu dulu, santai dulu terus Mas. ketika di bawah Ya, saya baca dulu ini. potensial untuk kamu diam dulu, saya baca ya. Ya, lanjutkan. Ya, kalau cuma CNN ya tidak bisa. Siapa CNN? Apa legalnya? Tapi kalau CNN menyebutkan nama dokternya lah, oh berarti kita bisa merujuk nanti. Bener nggak nih? Loh, yang Dokter penting kan hasilnya Faten. dari CNN. Ya, kita lihat nanti Mas, Dokter Faten bener nggak bilang seperti itu? Kan gitu kan? Oke, Tinggal lanjut dibuktikan. lanjut aja Gus. Ah. Jadi Dr. Faten Abdel Rahman Khorshid, staf King Abdul Aziz University di Arab Saudi, Khorshid menyatakan bahwa air kencing unta. Nah, nanti kita buktikan ini, bener nggak bilang seperti ini. Kalau nggak bener, ya CNN kita tolak. Kalau bener, oh berarti dalam hal ini CNN bener, kan gitu. Terkait riset tersebut, Michael Jewett, profesor urologi dan spesialis kanker kandung kemih di Maksudnya University. jangan standar ganda Gus. Diterima aja, kalau diterima, ditolak. Jangan standar ganda. Loh, gimana sih website itu Mas? Kita lihat isinya dulu kan. Kalau isinya benar, Menguntungkan, bisa kalau menguntungkan dibuktikan secara diterima, ilmiah. tapi kalau nggak menguntungkan ditolak. Nggak boleh gitu Gus. Langsung aja. Sampai santai dulu, saya baca dulu. Kamu Iya, jangan tapi nggak boleh. dulu. Tapi Santai. Gus Wafi sebagai seorang yang intelek nggak boleh gitu, nggak boleh standar ganda. Diterima, ditolak. Oh, meskipun website itu menerangkan Bible ditolak langsung ya? Bohong itu ya? Gimana? Iya, begini, kalau seandainya yang Gus bilang tadi itu, ini nggak bisa dipercaya karena dari Jawab CNN. pertanyaan saya, ada website menerangkan tentang Bible Yohanes 1 ayat 1. Langsung saya tolak begitu ya? Bohong berarti ya? Loh, karena yang tadi Gus Wafi bilang itu di awal, CNN nggak bisa dipercaya, nggak usah dipercaya. Saya kan bilang begini Mas, dikutip dari CNN. Berarti kan kutipannya sama-sama website. Betul kan? Ya kan, Nah, ya Gus Wafi bilang nggak usah dipercaya. Ya nggak usah dipercaya isinya. gimana sih? Ketika CNN ini menyebutkan nama orang kan nanti kita bisa buktikan ini Mas. Kalau ternyata orangnya bilang gitu beneran gimana? Lah Gus Wafi bilang nggak usah dipercaya. Nah, sampean karena ketakutan di sini sudah diakui, makanya sampean bilang Bukan gitu, ketakutan, karena Gus Wafi bilang tadi nggak usah dipercaya, ya isinya pun nggak usah dipercaya Gus. Begitu. Lah, kan isinya bisa kita lihat nanti bener apa enggak. Kalau ternyata bener seumpama di CNN mengatakan Yesus itu bukan Tuhan misalnya. Lah, Kan kita cek nanti. makanya jangan Gus bilang CNN itu jangan dipercaya.
ya kita lihat isinya ya gitu, Saya jangan lihat langsung. CNN ini Mas, karena ini berbentuk website. Website kalau tidak ada datanya, tidak ada footnote-nya, nggak bisa dipercaya Mas. Contoh, saya kasih contoh ya. CNN semuanya menerangkan bahwa ternyata Yesus lahir di kandang domba, tapi nggak ada referensinya. Berarti murni dari CNN kan? Saya tidak percaya kalau kayak gitu. Tapi Ini kalau CNN menyebutkan referensi, nah kita lacak dulu Mas. Saya nggak langsung percaya ini Dr. Faten Abdel Rahman ini, saya nggak langsung percaya karena ini dikutip dari CNN. Nanti kita buktikan bener nggak dia ngomong seperti ini. Kalau ternyata faktanya bener, ya mau nggak mau sampean harus legowo Mas gitu loh. legowo, tapi ketika kamu di awal bilang kamu nggak mau terima, terus ketika karena isinya kamu- menguntungkan, kamu bilang kamu terima, nggak boleh standar ganda, udah lanjut ke bawah aja, lanjut ke bawah. Iya, karena di sini ternyata menguntungkan dan ini merugikan kamu. Makanya kamu kejang-kejang, saya santai kan, gitu kan. Coba Padahal berarti website ini diajari kamu. kalau seandainya di bawah nanti ada merugikan kamu, nggak kamu terima. Tergantung. Kalau ada referensi. Nah itu kelihatan standar gandamu Gus, nggak bisa kamu gitu. Kamu Coba mau contohkan, debat dimanapun kamu nggak bakalan yang nggak ada bakalan referensi. bisa. Kita kaji, coba CNN Itu- yang nggak ada referensi, Nah. kita kaji, coba. Begini Gus, itulah pandangan saya terhadap teman-teman Islam yang sampai saat ini nggak mau pola pikirnya terbuka. Ketika menguntungkan dia terima, tapi ketika merugikan dia nggak mau terima. Perasaan Kristen gitu juga loh. Enggak loh, apa coba? Oke ya. Kamu menganggap Yesus dan Isa sama apa enggak? Kita kesini dulu Gus, kita Coba, kita- ya coba. Ini saya ada websitenya nanti Kristen ini. ya ini kita Menurut selesaikan Anda, dulu Isa dan biar Yesus sama biar apa penonton yang di bawah senang Gus. Ini kita selesaikan dulu, coba di bawah baca Ya, tunggu terkait dulu. riset tersebut. Fakta ini kan sudah ada kan, datanya sudah ada. Ya. Sampean ingin nyoba, sampean ingin membuktikan ya, kalau menguntungkan dipakai sama Kristen, kalau nggak menguntungkan nggak dipakai. Saya sekarang tanya, Yesus sama Isa sama apa enggak? Menurut Anda? Ini selesaikan dulu. Ini teman-teman pada nanya Takut, kan? ini hasilnya kayak gimana ini? Lah, karena kalau dibuktikan ternyata nanti Enggak, antum kita lebih pasti ke paham situ. nanti. Kita pasti ke situ. Ini selesaikan dulu. Kita pasti ke situ. Ya, nah ternyata satu teman-teman ya, kencing onta menurut setingkat Dr. Faten Abdul Rahman Khorshid, ini staf King Abdul Aziz loh teman-teman, University di Arab Saudi malah. Nah ternyata beliau mengatakan ada potensial pengobatan dalam kanker. Wah ini sekelas dokter ya. Nggak mungkin dokter itu bawa-bawa agama ya. Nah, terkait riset tersebut, Michael Jewett, profesor urologi, ya, ini bukan CNN sudah ya, bukan CNN ya, lain sudah, bukan CNN ini, urologi dan spesialis kanker kandung kemih di University of Toronto, Kanada, mengatakan bahwa ia terkesan, namun seperti dilansir SCIDEV, nggak tahu ya, apa ini Skydive apa ini, Jewett menekankan bahwa bukti lebih lanjut tetap diperlukan. Oke. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nojot Al-Youssef dan kawan-kawan yang berjudul Camel Urine Components Display Anti Cancer Properties ya in vitro 2012, dituliskan bahwa air kencing unta menunjukkan sitotoksisitas terhadap berbagai, tetapi tidak semua garis sel kanker manusia. Oh, berarti sebagian saja. Sitotoksik sendiri merupakan senyawa yang dapat bersifat racun yang dapat menghambat dan menghentikan pertumbuhan sel. Oh, berarti ini sebagian bermanfaat, sebagian enggak, berarti itu. Hanya saja penelitian tersebut masih bersifat in vitro. Artinya tes dilakukan di lingkungan terkendali, di luar organisme hidup, misalnya di laboratorium. Penelitian menggunakan organisme hidup. Kelemahan penelitian in vitro adalah kesulitan menduplikasi kondisi seluler suatu organisme secara persis. Selain itu, peneliti sendiri masih berusaha untuk mencari molekul aktif dari air kencing unta yang bersifat sitotoksik. Pada 2015 silam, air kencing unta dihubungkan dengan penyebaran penyakit MERS,
Ya, dihubungkan dengan penyebaran penyakit MERS saat wabah penyakit ini terjadi di Arab Saudi pada 2012. Hewan unta dianggap sebagai penyebab utama, dianggap ya. Ada nggak? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, virus ditularkan dari unta dromedari ke manusia. Oh, bukan kencingnya yang dibahas ya. Dan karena itu dianjurkan untuk menghindari kontak dengan hewan tersebut. Oke, orang harus menghindari kontak dengan unta, minum susu unta mentah atau air kencing unta, atau makan daging yang belum dimasak dengan benar. Oh, harus dimasak dengan benar dulu. Kata Oke, WHO. stop di situ Gus. Itu Dulu, anjuran dari WHO dulu, gimana enak Gus? aja. Oh ya, selesai. Selesaiin dulu lah, biar lengkap gitu loh. Jadi di atas ada yang membela WHO, apa harus dimasak dulu, harus begini dulu, santai lah gitu loh. Air kencing unta kembali menjadi perbincangan tahun ini. Beberapa orang yakin dengan zat penyembuh kanker di dalamnya. Meskipun demikian, sebaiknya Anda tidak percaya begitu saja dengan khasiat kesehatan yang digembar-gemborkan tersebut, apalagi jika belum ada studi medis manfaatnya pada tubuh manusia. Oke, berarti harus ada penelitian lagi intinya. Kalau WHO di sini menerangkan bahwa virus ketika di zaman 2015 ini dianggap ditularkan dari unta, sehingga gak boleh makan, minum dari kencingnya, kecuali ya yang belum dimasak dengan benar. Misalnya makan daging kalau sudah dimasak dengan benar berarti baik-baik saja. Nah, ini kan wabah. Jangankan unta, sapi pun kalau kena wabah ya gak boleh dimakan, guys. Beda dengan keterangan yang di atas. Kalau keterangan yang di atas, ini murni bukan karena unsur wabah ya. Murni dalam keadaan normal-normal saja. Begitu. Ini karena wabah ya, karena ada wabah saat itu. Kalau wabah ya, sapi pun kalau kena wabah ya gak boleh kena kalau dimakan dagingnya, bro. Kan begitu. Ya terserah kamu sih, kamu percaya enggak gak apa-apa, gak ada urusan juga. Ya kan berarti sampai sekarang WHO pun tidak menganjurkan. Sampai sekarang, mana ada tulisan sampai sekarang? WHO Coba. gini, coba dibuka tadi Gus. Situsnya coba. Kamu aja lah yang bacalah. Saya dengerin kan sudah saya baca kan. Nanti kan saya bisa mencocokkan. Ya. Jadi orang harus menghindari kontak dengan unta, minum susu unta mentah atau air kencing unta. Ketika wabah ya di sini ya. Enggak, ini nggak ada dibilang ketika wabah menurut WHO. Lah, tadi WHO menerangkannya saat wabah loh. Gimana sih? Ini saya tambahin referensi ya. Tapi gak apa-apa sih, semuanya kamu bilang WHO. Gak setuju juga ada apa-apa, ada urusan juga. Terserah lah kamu mau percaya apa enggak. Ini ya. Ini di website juga ada banyak riset yang membahas air kencing unta dalam penelitian yang dilakukan Al-Awadi dan Al-Judaibi dengan judul Effects of Heating and Storage on the Antifungal Activity. Seni unta sangat efektif dan agen anti jamur yang ampuh untuk mengobati penyakit jamur manusia dan tumbuhan. Banyak, maksudnya itu saya mau pakai referensi yang lain juga banyak sebenarnya, tapi ya terserah kamu mau percaya enggak apa-apa, enggak percaya enggak apa-apa. Terus kenapa kamu kalau misalnya berobat ke rumah sakit nggak minum kencing unta aja? Ini untuk tadawi. Tadawinya apa obatnya? Saya kena penyakit itu tah. Emang ada dijelaskan hanya untuk penyakit ini? Kan nggak ada. Loh, ini kan ada contoh-contohnya. Penyakit jamur. Saya tidak pernah kena jamur. Kalau makan jamur saya iya, jamur tiram. Tapi kalau kena jamur saya tidak pernah. Begini, yang yang suruh kita minum kencing unta itu Muhammad. Itu ketika apa? Ketika sahabatnya sedang sakit. Betul? Ya, terus? Ada dijelaskan nggak di situ sakit apa? Ada penjelasannya. Di syarah hadisnya ada. Sakit apa? Aduh, buka lagi saya ini.
Ya, ntar ya. Setelah saya kasih gantian ya nanyanya ya, saya ya. Ya, silakan silakan. Oke. Hmm. Hmm. An Anas bin Malik Anasan atau an Nabi sallallahu alaihi wasallam fajadatul Madinah fa amara lahum bidzauqil yah. Perintah juga memakai 3 sampai perintah obat. Kemudian ada sekelompok orang sedang menderita sakit mengatakan oke, saya screenshot ya. Syarhul hadis. Alhamdulillah. Saya terjemah. Saya nyari yang Indonesianya nggak ada, sampai nggak bisa nanti baca Arabnya ini. Oke. Oke, ada ini, ada. Ntar saya terjemahkan dulu. Soalnya Arab semua, Mas. Jadi kalau sampai dikasih Arabnya nggak bisa nanti ya. Saya translate dulu ya. Dari Arab. Oke. Oke, ini ya. Ini Arabnya ya. Nih, bab Berapa? dawa Hadis bi berapa, Gus? abwabil ibil. Bab apa namanya ya? Pengobatan dengan kencing unta. Dzukira fihi haditsul urnayaini. Hadis berapa, Gus? Hadis berapa, Gus? Waduh, tunggu dulu, dengarkan dulu ya. Ini syarah hadis, bukan hadis. Ini penjelasan apa penyakitnya itu. Wa waqa'a fi khususi tadawi bi abwawil ibil haditsun akhrajahu Ibnul Mundzir. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnul Mundzir an Ibnu Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas rafa'ahu, ini marfu' ya. Alaikum bi abwabil ibil fa innaha nafi'atun lidzarbah bi butunihim wa dzarbah bi fathil mu'jama wa kasir ra jam'i dzarbin wa dzab bi fathil fasadul ma'iddah. Nah, ini ya. Pengobatan dengan kaji unta telah disebutkan dalam hadis Arnayan, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Mundir, dan diriwayatkan Ibnu Abbas yang diriwayatkan hendaknya kamu menggunakan air seni unta karena bermanfaat untuk lesung pipinya. Nih salah satu penyakitnya nih. Di syarah hadisnya ini. Dan dorbah, dengan pembukaan kamus, dorbah ini apa artinya? Adalah kerusakan perut. Nah, termasuk kerusakan perut pada perut. Ya, dorbah itu nama penyakit untuk kerusakan perut. Ini syarah hadisnya. Ini sampean buka di dalam namanya hadis ini ya. Ini kitabnya. Sampean tulis kitabnya. Ini kitabnya Fathul Bari Syarah Shahihil Bukhari. Ini syarah Sahih Bukhari. Karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, halaman 150 juz 10. Ini kitabnya.
Ya, halaman 150 juz 10 Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Gini, yang saya tanya tadi kan penyakitnya, bukan Nah, tadi buku-buku. penyakitnya ini Ya, udah saya kasih terjemah. Ya sudah, gantian sekarang saya nanya ya. ya itu hadis nggak? Hadis mana? Saya belum Loh, dapat jawabannya. ini soalnya. Syarhul Hadis namanya. Ini kan sudah saya kasih referensi, Mas. Sudah saya kasih referensi nih. Ini dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Tidak semua di Google itu ada terjemahannya, Mas. Berarti nggak ada di Makanya hadis. susah. Kalau pakai Google aja susah sih. Berarti nggak ada di hadis, Gus. Loh, hadis ini, Mas. Ini Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Keterangan dari hadis yang tadi. Iya, hadis berapa tadi? Astagfirullah. Sampai tinggal buka hadis tadi di dalam kitab ini. Coba saya pengen tahu. Sampai tahu nggak kitab Fathul Bari? Kan sampai mau nyari di Google kan? Kalau nyari di Google nggak ada, Mas. Ini Fathul Bari, bukan matan Bukhari. Ini syarah Bukhari. Kalau di Google itu matan, Mas. Ini syarahnya. Iya, karena saya nggak tahu, makanya saya tanya. Iya, makanya saya kasih tahu kan. Apa Kalau di aja. Google percuma. Sampai taunya matan Sahih Bukhari, bukan syarahnya. Kalau syarahnya ada ini, Mas. Gitu loh. Makanya ini di screenshot ini. Sampai cari nanti. Di screenshot sampai cari. Kan sudah saya terjemahkan juga kan. Berarti intinya sakit perut ya. Kerusakan dalam perut. Ya terus kenapa sekarang umat Islam nggak minum kencing onta? Kok? Sudah, udah usah nanya lagi, gantian sudah. Iya. Saya yang bertanya, Mas. Mau kabur. Gimana sih? Gantian ya, saya nanya ya. Kan sudah saya kasihkan. Mau Kan kabur. kesepakatannya tadi. Ini pertanyaan terakhir, lalu saya bertanya ke Anda, oke? Iya. Saya tanyakan kenapa sampai sekarang umat Muslim itu nggak minum Nah, kencing ayo onta? saya bertanya sekarang. Jangan takut lah, Mas. Pertanyaan saya itu insya Allah gak ada yang bisa jawab. Saya nggak takut. Maksudnya kenapa sekarang umat Muslim? Lah itu bukan urusan saya, Mas. Urusan umat Islam. Kenapa kok datang ke dokter? Jangan ngurusi orang-orang lain. Ini referensi sudah saya kasih. Ya, sekarang saya pertanyaan saya ya. Jadi kalau Gimana? menurut Siap Gus- nggak menerima jadi kalau pertanyaan menurut- saya? Bentar saya jawab. Jadi kalau menurut Gus Wakfi, alangkah baiknya kalau umat Muslim itu sakit perut minum kencing onta. Apakah obat hanya kencing unta saja? Loh, tadi katanya, Pertanyaan saya, apakah obat hanya kencing unta saja? lah tapi katanya musamina watona, apa kata Nabi? Loh, apakah Nabi hanya mengharuskan kepada kencing unta saja? Lah kan Nabi kan suruh minum kencing onta. Ada penghususan di sini. Iya, tapi Nabi suruh minum kencing onta kan? Nah, sampai nanti saya kasih kitab namanya Tibbun Nabawi. Cara berobat Nabi banyak dari madu. Kemudian apa? Habbatus sauda dawaun likulida. Malah lebih keren loh. Habbatus sauda dawaun likulida. Habbatus sauda itu obat dari segala penyakit kecuali mati dan penyakit yang mau akan dibawa terus dalam hidupnya. Ada hadisnya, saya cuma baca satu sih hadisnya. Sudah gantian. Saya bertanya ya, gimana? Boleh. Tapi Nabi berarti suruh minum kencing onta ya? Saya nanya ya. Ya, berarti tadi Nabi berarti suruh minum kencing onta. Ya, terserah kamu lah. Ya, saya nanya ini ya. Jadi buat rekan-rekan Muslim kalau sakit perut jangan ke dokter, kata Gus Wakfi. Coba sampean Mas buka Lukas 2 nomor 1 Mas. Lukas 2 nomor 1 Mas. Buka Mas. Coba dibaca Mas. Lukas 2 nomor 1. Sudah? Lukas 2 nomor 1. Coba dibaca. Halo? Kok macet? Iya. Nggak lagi saya buka nih. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Oke, sudah. Ya. Itu ada sensus seluruh dunia. Buktikan satu saja. Sejarawan yang netral ya. Sejarawan yang netral yang membenarkan kasus ini. Atau sejarawan dari Kristen lah. Tidak apa-apa lah. Yang membenarkan tentang sensus seluruh dunia yang dilakukan oleh Kaisar Agustus. Di luar Bible. Monggo. Buktikan. Kalau ada satu saja, saya minta satu saja. Sejarawan yang membenarkan dan ada bukti arkeologinya bahwa Kaisar Agustus pernah mengadakan sensus seluruh dunia. Monggo. Sekelas Bapak Gereja gak bisa jawab. Monggo. Begini, kalau untuk
sejarawan ya memang saya tidak tahu, jujur aja saya tidak tahu sejarawan pada saat itu. Dia enggak, saya minta data ke sampean. Iya, memang, ya, Saya saya minta tidak data tahu. sejarawan. Kalau ini ternyata agak bisa terbukti, berarti konsekuensinya Lukas bohong. Itu pada saat terjadi itu, pada saat semua kejadian-kejadian yang terjadi pada saat itu memang ada yang menuliskan, tapi saya tidak tahu sejarawannya siapa. Ya, saya minta data. Mungkin ada yang membenarkan cerita ini selain Bible. Berarti kalau nggak benar, berarti Bible bohong dong. Nggak perlu Ada diimani. banyak. Jadi kalau di luar penulis-penulis Bible itu banyak sejarawan-sejarawan. Contohnya Ya, bukti. Jangan kemana-mana. Cari sejarawan yang membuktikan ini. ya kalau Bahwa yang Kaisar Agustus pernah mengadakan sensus sedunia. Sedunia loh, bayangkan sedunia ini loh. Nggak ada bukti sejarahnya kan, gabrul kali kan gitu. Coba. ya kalau namanya kalimat suruhan ya kita kan nggak tahu ini maknanya untuk seluruh dunia atau hanya ketika dia memerintah. Tuh, tulisannya seluruh dunia nih mas. Ini jelas loh. Ini ya, saya bacakan lagi ya. Bayangkan, ini bohong Lukas ini berarti. Ini kitab gabrul berarti ini ya. Kalau nggak bisa dibuktikan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Bayangkan. Ini yang bohong ini Lukas atau siapa ini? Berarti kalau ini nggak bisa dibuktikan, nggak ada sejarawan yang membenarkan kisah ini, ya sudah buang saja Lukas mas. Tinggal Yohanes, Matius, Markus saja. Tidak usah pakai Lukas. Ketahuan baru satu loh. Ini baru satu pertanyaan, belum yang lain. Ini pertanyaan paling mudah dari saya ini. Tapi sekelas Bapak Gereja nggak bisa jawab. Gimana? Ya kalau saya tanya balik juga bisa kamu kalang Wah, kabut. jangan nanya balik. Ini giliran Anda ditanya. Mau nanya-nanya terus Ya, gimana? tadi kan sudah saya jawab. Saya nggak tahu sejarawan. Coba apa? Buktinya, bukti apa namanya itu data arkeologi kah atau ada bukti sejarawannya kah? Oh, enggak. Saya tunggu. Kan sudah giliran saya yang bertanya sekarang. Gimana sih? Iya, tadi kan sudah saya jawab. Saya nggak tahu sejarawannya siapa. Kalau saya tanya buktikan kalau Muhammad itu Cari. Jangan cuma gak tahu. Saya dari tadi nyari datanya. Saya kasih tahu ke Anda. Saya sampai rela ngasih tahu beberapa kali ke Anda. Anda dengan mudahnya ya sudah saya gak tahu. Enak kali. Loh, kalau saya nggak tahu mau kayak gimana mau dibuat? Nah, ya sudah. Sampai nanti datang kedua kalinya saya kasih PR ya. Saya kasih PR Anda cari data arkeolog para sejarah yang membenarkan kisah itu. Nanti kalau ketemu saya lagi, Ustadz, ini PR-nya dari sampean, PR-nya sudah saya kerjakan. Oke. Selama PR itu belum selesai, Anda jangan bertanya, giliran Anda sekarang sudah menjawab, begitu. Oke. Jadi jadi gini. Kasih PR ya, saya kasih PR ya, nanti dikerjakan karena sampean nggak bisa jawab, oke? Oke, siap. Nanti saya kasih PR ya. Nanti kalau ketemu saya lagi, kerjakan PR-nya ya. PR-nya kerjakan. Kalau selama PR belum dikerjakan, jangan nanya-nanya lagi. Nanya pinter. Kalau giliran Islam yang ditanya kayak teliti banget gitu. Kayak harus salah gitu Islam gitu. Giliran kitabnya ditanya, ya udah. Saya gak tahu. Bukti sejarah ya udah, kayaknya enak banget gitu loh. Giliran kitab dia yang ditanya kayak ya sudah gak tahu. Giliran Islam dicari sampai kayaknya harus salah Islam itu. Gitu ya. Gitu teman-teman. Sensus seluruh dunia, bayangkan. Seluruh dunia sensusnya itu. Sekelas Bapak Gereja gak nemu sejarahnya itu. Itu baru pertanyaan mudah dari saya ya. Saya belum bertanya yang sulit. Kalau bertanya yang sulit, nanti jenengan PR-nya seumur hidup nanti. Saya tunggu PR itu sampai Dajjal keluar lah ya. Jadi PR tadi itu saya kasih waktu masa tenggang sampai Dajjal keluar. Nanti setelah Dajjal wafat, ganti Yajud Majud, kamu datang ke live saya, naik ke live saya. Ketika ada Yajud Majud untuk menyerahkan PR itu, baru Anda bertanya lagi, gitu ya. Nanti kita live-nya di Palestina teman-teman.
Nanti kalau Dajjal keluar kan teman-teman kumpulnya di Palestina, nanti saya live. Ketika sudah ada Ya'juj Ma'juj, ingatkan tadi masnya itu untuk naik ke komal saya live di Masjidil Aqsa. Nanti dia agar menyerahkan PR-nya gitu ya. Dan masa tenggang PR itu sampai Dajjal keluar. Berarti Ya'juj Ma'juj keluar sudah harus dikerjakan ya PR-nya ya.